Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus wa dzul arsyil majid. Fa'al lima yurid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin jamaah dhuhur Masjid Agung Uin Al-Umi Makassar yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama permohonan maaf saya kepada Bapak Rektor kalau materi ceramah saya pada kesempatan ini belum sepenuhnya bisa sesuai dengan ekspektasi Bapak Rektor sendiri yang menginginkan ada tema-tema baru, ada wawasan-wawasan baru berkaitan dengan materi kultur kita di bulan Ramadan ini. Saya mencoba melirik perpustakaan pribadi saya. Kebetulan ada 2 buku lawas sebenarnya tahun 90-an, tetapi itu yang justru banyak memotivasi, menginspirasi saya dalam memahami agama. Satu diantaranya adalah bukunya Ahmad Tohari yang diberi judul Berhala Kontemporer, dan satu yang dikarang oleh Wahyudi dengan judul Agama Orang Biasa. Ini yang menginspirasi saya, dan ini mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan ini satu isi dari Ahmad Tohari dalam bukunya Kepada Siapa Kita Bersyahadat. Jadi lebih kepada pendalaman dari nilai-nilai ritual ibadah yang kita laksanakan, sehingga kita sebenarnya beragama ini, berislam ini tidak semata-mata hanya melaksanakan rutinitas keseharian, tetapi bagaimana kita beragama yang lebih fungsional, yang lebih aktual dalam kehidupan keseharian kita. Jamaah zuhur yang saya hormati, segala puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Inilah ungkapan yang hampir setiap saat kita dengarkan. Termasuk protokol tadi itu sudah mendahului ucapan rasa syukurnya dengan menyampaikan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu adalah sesuatu yang baik, apalagi di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk memuja kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Antara lain misalnya kita bisa baca dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Berzikirlah kepadaku dengan mengingatku, kata Allah, aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah atas nikmat yang telah aku anugerahkan kepadamu.
dan janganlah kamu mengkufurinya. Itu salah satu ayat perintah untuk kita banyak berzikir, banyak mengingat kepada Allah. Di ayat lain dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini antara lain ayat-ayat yang merintahkan, menganjurkan kita agar supaya kita banyak berzikir kepada Allah. Lalu kemudian bagaimana memvisualisasikan pernyataan rasa syukur kita kepada Allah? Mungkin secara sederhana gambarannya kurang lebih seperti ini. Ketika kita mengucapkan, melafalkan kalimat alhamdulillah, syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang terbayang adalah sebuah cahaya suci yang keluar dari mulut kita lalu terbang ke arah langit, terbang dan menghilang entah kemana. Nah, kalau memang demikian gambarannya, maka tentu pernyataan puji-pujian yang kita sampaikan itu tidak berbekas dalam hati kita. Pasti ia hanya tampil sebagai ekspresif semata, ungkapan di bibir saja. Nah, kita menginginkan bagaimana supaya dibalik dari apa yang kita ungkapkan ini, itu bisa memberi pengaruh positif, bisa memberi energi positif dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kalimat-kalimat tahmid kita, tasbih kita, tahlil kita itu kita membekas dalam diri kita, dan dalam kehidupan kita, kita harus memahami lebih jauh dan lebih mendalam bahwa sesungguhnya Allah tidak membutuhkan pujian sedikit pun dari hambanya. Jadi meskipun di antara semua yang ada di alam raya ini tidak ada yang memuji Allah, Allah tetap terpuji karena memang zatnya sudah terpuji. Inilah kesadaran yang mendalam yang harus kita tanamkan, sehingga kita ini sebagai manusia, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, kita tidak membutuhkan pujian dari makhluk-makhluk ciptaan Allah. Karena hanya Allah yang memiliki sifat terpuji itu, dan Allah lah yang patut kita hadapkan segala pujian atas segala kesyukuran yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, bagaimana dengan pernyataan tauhid? Sama saya kira, semua pernyataan tasbih, tahmid dan tahlil kita, begitu pula pernyataan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita harus menyadari lebih mendalam. Cakrawala kesadaran kita harus melebar ke dalam bahwa sesungguhnya meskipun tidak ada seorang pun di antara kita yang mengesahkan Allah, Allah tetap esa. Karena memang esahnya sudah esa. Nah, kalau demikian halnya, Allah melalui rasul-rasulnya memerintahkan kepada kita beriman, memerintahkan kepada kita bertakwa kepadanya, melaksanakan ketaatan kepadanya, melaksanakan amal-amal ibadah kepadanya, menghindari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih tepat diartikan bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan Allah mewajibkan kepada kita karena Allah membutuhkan sesuatu dari apa yang kita persembahkan. Tidak mungkin, bahkan mustahil Allah ingin memperoleh sesuatu dari apa yang kita persembahkan. Nah, karena itu jangan kita menganggap bahwa kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala memang pantas untuk membalas segala kebaikan saya. Ya, karena sesungguhnya apa yang kita persembahkan itu tidak ada saat sedikit pun kepentingan Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang kita berikan, apa yang kita persembahkan kepadanya. Karena itu pula jangan kita menganggap bahwa ketika Allah memasukkan manusia-manusia ini ke dalam nerakanya, lantas kita mengatakan bahwa
lebih senang memasukkan hamba-hambanya ke dalam surganya, karena itu karena rahmat dan karunia Allah. Allah memasukkan hamba-hambanya ke dalam neraka karena memang manusia lah yang mengingkari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak ini ibadah-ibadah ritual yang kita laksanakan, itu yang harus kita pahami lebih mendalam, bahwa sesungguhnya tidak hanya sekedar kita melaksanakan ibadah untuk mengenyangkan Tuhan. Ini saya meminjam istilahnya Pak Dr. Abdullah. Kadangkala kita beragama sibuk beribadah untuk mengenyangkan Tuhan, padahal Tuhan itu sudah kenyang dengan ibadah-ibadah manusia. Karena agama itu sesungguhnya adalah untuk keselamatan diri kita, untuk keselamatan diri kita. Karena itu kalau Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya, itu tidak lebih daripada bagaimana supaya kita ini mendapatkan puncak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu pula ya ibadah-ibadah lainnya. Saya kira kita melihat prinsip dasar ajaran agama kita, semua ibadah-ibadah ritual yang kita laksanakan itu memiliki pesan-pesan moral yang harus kita tunaikan dalam kehidupan ini. Kita diperintahkan atau apa yang menjadi salah satu rukun keberislaman kita ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Tentu ini bukan hanya ungkapan simbolik semata, tetapi ketika kita mengikrarkan dalam hati, meneguhkan dalam hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka kita berupaya memaksimalkan diri agar kita bisa membersihkan akidah kita dari segala bentuk pemberhalaan. Bukankah selama ini kita mungkin tidak menyembah berhala-berhala yang disebut dengan Lata dan Uzza? Akan tetapi kemungkinan besar banyak di antara kita yang sudah menjadikan apa yang ditulis oleh Bapak Rektor tadi pagi, cashless ya. Cashless ya. Itu sudah bagian dari wujud berhala-berhala kontemporer. Berhala tempo dulu ya. Itu memang wujud adanya ya. Nyata adanya, konkret bentuknya. Akan tetapi berhala-berhala kontemporer saat sekarang ini itu sudah berubah wujud ya. Mungkin saja sangat abstrak, sangat halus sifatnya, bahkan ia bisa datang dengan berbagai isme-isme yang ada, mulai dari konsumerisme, mulai dari hedonisme ya, sampai kepada pemujaan kemanusiaan itu sendiri. Ingat, dalam buku Ahmad Tohari ini diceritakan bahwa ada dua monster sekarang yang mengubah wujud berhala itu menjadi sesuatu yang sangat abstrak. Yang pertama adalah berhala konsep kepemilikan harta benda yang diwariskan oleh Barat, di mana kita sebagai umat manusia memiliki hak sepenuhnya terhadap harta itu. Tidak ada yang bisa mengaturnya. Kita mau memanfaatkan, kita mau memusnahkan harta yang kita miliki, terserah kita. Dan ini sangat berbeda dengan konsep ajaran agama kita, di mana harta yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang sebahagian dari nikmat itu kita harus lakukan di jalan yang diridhoi. Yang kedua, menurut Ahmad Tohari adalah konsep tentang kemajuan. Kemajuan yang dicapai oleh Barat itu kemajuan diukur dengan berbagai perkembangan atau capaian-capaian dari bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang memang kita bisa menikmati ya. Karena dalam Islam ya, konsep kemajuan Islam juga sangat menghendaki yang namanya kemajuan. Tetapi kemajuan yang diinginkan di dalam agama kita adalah kemajuan yang tetap berdiri di atas kaidah-kaidah keberkembangan. Bukan kemajuan suatu bangsa yang membuat misalnya 2/3 bangsa-bangsa yang ada termasuk di Asia
Afrika dan beberapa negara yang lainnya itu menjadi miskin. Islam memang agama yang menghendaki kemajuan, tetapi kemajuan dalam Islam adalah kemajuan yang tetap memperhatikan keberimbangan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kedua hal ini memang perlu kita perhatikan. Sekarang ini macam-macam istilah akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang belakangan ini, atau kalau kita semua membaca indra keenamnya, indra keberagamaannya Bapak Rektor, yang setiap subuh diposting, yaitu membahas tentang cashless, ya, membahas tentang OVO, membahas tentang GoPay. Jangan-jangan itu adalah bentuk pemberhalaan kita terhadap ya dalam wujud yang berbeda dengan Lata dan Uzza di zaman jahiliyah, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ceramah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi diri pribadi saya. Sekali lagi, sekarang ini kita harus berupaya semaksimal mungkin memaknai lebih jauh dan lebih mendalam di balik dari ritual-ritual ibadah yang kita laksanakan, supaya kita beragama bukan hanya melaksanakan rutinitas sekedar melepaskan kewajiban kita, tetapi betul-betul kita merasakan manfaat agama di dalam kehidupan kita secara fungsional. Wa ma taufiqi illa billah wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu taufiq.